Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi mazhab Imam Syafi'i. Hadis ke 318, masih tentang sholat sunnah al-ittija' ba'da rakaatil fajri, yaitu berbaring setelah 2 rakaat fajar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum ar-rak'atain qabla salati subhi falyattaji' ala jambihil aiman. Hadis riwayat rawahu Ahmad wa Abu Dawud, Turmudi wa sahahahu. Jika selesai sholat, jika salah seorang di antara kalian sudah melakukan sholat 2 rakaat qabla salati subhi, sebelum sholat subuh, falyattaji' ala jambil aiman, maka hendaklah berbaring di atas lambung kanannya. Ya, lambung kanan sini, sebelah kanan. Apa maksud dari hadis ini? Hikmatul ittija' ala jambil aiman alla yastagrik fin naum li'anal qalba fi jambil yasar fa yu'alliku hina idzin fala yastagrik. Hikmah berbaring dengan sebelah kanan supaya tidurnya nggak pules, karena hati ada di jantungnya, ada di sebelah kiri. Fa yu'allaq, maka dia menggantung. Hina idzin fala yastagrik, maka tidak pulas. Wa idza nama ala yasar kana fi ti'atin wastirahat fayastagrika. Jika berbaring di atas lambung kiri, maka akan pules. Jadi saya nggak tahu nih keterangannya kok agak berbeda ya. Jadi jantung kita itu ada di sebelah kiri, maka kita diminta setelah sholat sunnah subuh 2 rakaat itu berbaring. Ini jarang sekali orang yang melakukannya ya, jarang sekali. Jadi ini satu tanda bahwa banyak orang melakukan itu taklid, mengikuti gurunya. Jadi kalau guru dan golongannya nggak melakukan, ya tidak melakukan. Kan sunnahnya begitu. Jadi berbaring sebentar. Yang kedua, al-ittija' ala jamil aiman ba'da sunatil fajri, hadis wa hadithu Aisyah sabiq ikhbarun ala fahmihima. Berbaring di atas lambung kanan setelah salat sunnah fajar itu berdasarkan hadis ini dan hadis Aisyah yang kemarin sudah disebut itu. Hadis Aisyah itu derajatnya Bukhari. Ya, hadis Bukhari nomor hadis 389. Itu volume 1 ya, atau kalau yang jadi 1 nomor hadis itu 1107, 1107. Diriwayatkan oleh Muslim nomor hadis 736. Jadi kuat sekali. Tapi anehnya jarang yang melakukannya. Nah, ini kalau di rumah
Ya. Nah, kita bisa berbaring. Wa adam istimrarihi 'alaiha dalilu sunniyatiha. Tapi Nabi tidak istimrar, tidak terus-menerus, kadang melakukan, kadang enggak. Cuma beritanya valid gitu. Ya, beritanya valid. Wa annaha laisat wajibat, bukan wajib. Wa hadza yasariful amra anal wujub ila nadab. Karena Nabi tidak melakukan terus-menerus, maka difahami ini sebagai sunnah. Ya, jadi kalau Nabi melakukan terus-menerus berarti kuat. Kalau Nabi kadang melakukan, kadang enggak, nah itu berarti sunnah. Kalau di zaman sekarang Nabi masih hidup, pasti akan diberondong oleh banyak pertanyaan dan akan mengurangi banyak problem. Ya, nanti kita akan lihat juga sholat malam itu banyak yang menimbulkan khilafiyah. Alaiha dalilu sunnah wa anna laisa wa sudah ya. Wa anna kana taratan yataji qabla salat fajr wa taran ba'daha. Nabi kadang-kadang ya tidur miringnya itu sebelum salat fajar, kadang-kadang sesudahnya. Nah, ini enak lagi. Wa taratan la yataji, kadang-kadang tidak. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha yakhalifu hadza, tidak berselisih. Jadi boleh ya tiduran sesudahnya. Ya nyunahnya aja, ngambil sunahnya aja sebentar. Berapa menit. Fa innahu la yalzamu bi itija qablaha alan ba'daha. Tapi tidak usah sebelum ya iya, sesudah ya iya, jangan dua-duanya. Harus kalau sebelum sesudah. Jadi enggak, sebaiknya ya kalau Nabi melakukannya tidak tetap, lakukan tidak tetap. Jadi kita diminta dalam soal nurut ini tidak boleh menggunakan rasio gitu. Ya, nurut. Jadi apa tuh syaratnya nurut aja. Sholat subuh suruh 2 rakaat, ya nggak ada kaitan dengan kaya miskin. Kalau kaya banyak, miskin sedikit, jangan. Ya, tidak ada kaitan dengan libur tidak libur. Ya sudah, sholat 2 rakaat. Sholat sunnahnya juga ringan, tapi bacaannya rada lama, gitu kan? Lau sabata tarku wa bidzalika yatimul jam'u baina ahadits wa riwayat. Wa idza amkana jam'u baina ahadits lam yajuz raddu ba'dihima. Jadi kalau hadis-hadis ini sah, valid, maka tidak boleh kita menolaknya. Yang ketiga, al-haditsu yadullu ala istihbab al-ittija'. Hadis ini menunjukkan kesunahan ya, tidur miring. Wan naumu ala syakil aiman, dan tidur menggunakan belahan badan sebelah kanan. Wa qala ulama fi hadzal hadits anna ikhbarun kullu wahid min Ibnu Abbas wa Zaid wa Ibnu Mas'ud wa Aisyah wa Radhiyallahu. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Zaid, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abi Hurairah. Banyak sahabatnya. Yang keempat, idza lam yakuni ittija' ala syakil aiman li udhrin fa innal musalliya yushiru ila ittija' ala syakil aiman. Jika seseorang tidak mampu berbaring menggunakan sebelah kanan karena uzur, sakit contohnya ya, atau bagian tubuh sebelah kanan sakit, maka orang yang sholat isyarat ya, isyarat untuk berbaring dengan kanan. Gimana tuh isyarat? Ya sebisanya lah singkatnya. Nah itu tentang berbaring. Sekarang sholat malam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Fa in khasya ahadakumus subha shalla raka'atan wahidatan. Jika kamu khawatir, jika salah seorang di antaramu khawatir, takut subuh, takut kedatangan subuh, maka dia sholat 1 rakaat. Jadi sholat tuh nggak usah dihitung-hitung 2 rakaat gitu. Ya. Wah,
udah mau subuh, 1 rakaat. Nah ini satu di antara tipe sholat Rasulullah. Nggak semuanya begitu. Rasulullah nggak terus menerus begitu. Ya. Jadi sholat malam itu 2-2. Udah ngapruk aja 2. Wah, udah mau subuh. Nah, nggak dibatasin. Maka kamu sholat 1 rakaat, tutiru lahu maqad sabak. Anda mengganjilkan apa yang sudah disolati. Ya, hadis muttafaqun alaih. Tapi Rasulullah nggak konsekuen ini, tidak konsisten ini. Kadang beda lagi. Ya, jadi ini kumpulan-kumpulan ini nyampe ke kita, membuat kita yang nggak terlalu ngerti jadi bingung. Singkatnya, nanti akan disampaikan bahwa sholat malam itu harus dijalankan dengan enjoy, santai. Mau 2-2 silahkan. Ya, singkatnya nanti tidak ada cara khusus. Yang penting menutup sholat malam itu dengan ganjil. Berarti kan ngitung. Ya, ngitung itu supaya gampang 2-2, 2 rakaat, 2 rakaat. Waduh, udah subuh. Bagaimana bisa tahu subuh? Ya, saudara bayangkan, jika salah seorang di antara kamu takut subuh, bagaimana tahu subuh? Coba saya bertanya. Hah? Kan zaman dulu belum ada jam. Kalau zaman sekarang mah iya. Wih, subuh jam sekian. Kalau dulu kan belum ada. Iya, lihat fajar. Ya, sementara fajar itu kan kalau di zaman sekarang udah susah. Anda lihat langit Cilegon, kan itu, iya, kadang-kadang apa itu pembakaran dari pabrik itu mempengaruhi sinar di ufuk. Wih, kayaknya nggak taunya masih jam 1, berkobar-kobar. Ya ini di tempat yang jernih, bening. Jadi kalau di tempat yang bening, ya itu akan melihat langit penuh dengan bintang. Jadi apa ya, atmosfernya itu masih bersih dengan oksigen ya. Kalau kita itu sudah tercemar, sudah berapa nggak tahu pencemaran udaranya itu ada ukurannya kan. Hah? Belum tentu. Ayam jago berkokok itu sholat malam. Saatnya sholat malam itu bukan subuh, belum nggak selalu subuh. Mestinya tanya sama Pak Jarwo tuh yang kemarin pelihara ayam. Di nggak di timing. Nah, itu penelitian. Kadang-kadang dia berpengaruh karena cuaca sudah nggak cocok, nggak normal, binatang pun terpengaruh. Buktinya saat terjadi gerhana total itu kelelawar pada pulang kandang. Waktu tahun berapa tuh? 1908 berapa tuh? Pernah total itu. Itu banyak kelelawar terpengaruh, dikiranya malam. Ya, itu. Apa kesimpulan hadis ini? Hadzal hadis mahmulun ala baini afdal. Hadis ini menjelaskan afdal. Afdalnya nggak harus begitu. Karena saudara mengatakan ini, qala salat malam masna. Salat malam itu 2-2. Kalau kamu takut subuh, lakukanlah salat 1 rakaat. Witirkanlah gitu. Ya, ini sabda Rasulullah. Wa huwa ayusallim min kulli rakaatain, yaitu salam dari setiap 2 rakaat. Wa sawa'un nawafil lail wa nahar. Baik sunnahnya salat malam maupun siang juga begitu, ya kan? Memang kalau nggak malam nggak 2, sama aja 2 kan? Nah, ini makanya kita harus pertimbangkan juga penelitian dari ulama.
Ya kan? Nah, hadis ini dipegang oleh manhaj salaf, tapi tidak dipegang oleh Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah melakukan sholat tarawih 4-4. Dia 4-4-3, 4 1 salam, 4 1 salam, kemudian 3. Manhaj salaf 2-2-2-2-2. Nanti dibatasi lagi sholat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih dari 11. Maka itu jadikan pedoman 11. Tuh. Tapi yang melakukan 11 itu nanti bangun malam sholat lagi. Namanya sholat lail. Kalau yang ba'da isya itu sholat tarawih. Ya, seperti teman-teman di BBS itu menyelenggarakan lagi sholat malam lagi. Setelah tarawih nih, nanti malam dia bangun lagi, janjian sama teman-temannya, sholat lagi. Nah, 11 dengan 11 itu apa? Bukannya 23. Kan sama aja berarti sama dengan yang. Jadi jangan ngewadani, itu sebenarnya sama. Cuman itu males lah, mau sahur segala riweh gitu kan, ngurusi makan, ngurusi apa. Udah jadi digabung jadi satu. Tapi itu masalahnya, sholatnya terlalu karena tidak sesuai dengan kekuatan dia, lalu dilakukan dengan cepat sekali gitu. Nggak ikhlas gitu. Menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu nggak ikhlas. Kalau Anda dihadapkan pada kelelahan, sudah lakukanlah semampunya. Nah, gitu. Jadi kalau ketinggalan sholat nih, waduh udah ketinggalan, masuk aja. Ketemu 2 rakaat ya sudah, itu sholat tarawih, nggak usah dipaido. Mau disempurnakan jadi silahkan. Kalau dapatnya segitu, saya udah lelah, ya udah, memang sholat nggak harus pas gitu. Kecuali sholat wajib. Ya, yang penting itu sholat tarawih. Kalau bisa ya afdolnya itu dari awal sampai akhir. Yang kedua, yustahab lil musallifina wa fil lail ayyusallim fi falau jama'a raka'atan bitaslima aw tataw bi raka'atin jaza inda Syafi'i. Bagaimana kalau digabung saja? Ya, ngapruk aja sholat tuh. Nah, di akhirnya contohnya 5 atau 11. Udah terus aja tuh. 1 2 tuh. Nah, terakhir 11 baru tasyahud. Menurut Imam Syafi'i boleh. Ya. Sebab itu tadi Rasulullah bersabda, salat ya, apabila salah seorang di antara kalian takut subuh, maka lakukanlah salat 1 rakaat. Jadi nggak hitung-hitungan. Ya kan Rasulullah di hadis ini tidak memberitahu berapa rakaat. Udah salat aja 2 rakaat, 2 rakaat. Waduh, udah mau subuh. Udah wayanya sahur, udah tutup dengan 1 rakaat. Gitu katanya. Cuma nanti ada lagi hadis yang tentang tarawih berjemaah itu lebih baik. Kan biasanya sholat sunnah mah bagusnya sendiri-sendiri, tapi untuk tarawih ini bagusnya berjemaah gitu. Ya, terutama diinisiasi oleh Rasulullah, dan Rasulullah melakukannya seumur hidup cuma 3 kali, cuma 3 malam. Ini yang menimbulkan problem bagi kita yang bodoh-bodoh ini. Jadi sahabat itu kalau mendapati Rasulullah melakukan sesuatu, mereka senang sekali, gembira. Nah, di ba'da isya itu Rasulullah memimpin sholat tarawih, tapi tidak menyebut tarawih. Kata tarawih sendiri bukan dari Rasulullah. Ini loh sholat tarawih, enggak ada Rasulullah ngomong gitu. Ya, ba'da isya beliau sholat aja. Mereka ikut karena Rasulullah itu punya legitimasi untuk diikuti. Kalau kita kan nggak boleh kan? Ya, kita berinisiasi sholat baru ya, nggak boleh kita, karena kita tidak punya hak untuk diikuti dalam soal ibadat. Rasulullah punya hak, laqad kana lakum, sehingga katakanlah Rasulullah geleng-geleng gitu, geleng-geleng gitu. Gini-gini, ya gini-gini, begitu aja. Apa saja diikuti. Bayangkan saudara, kalau saudara dari Rasul. Nah, begitu, untung aja nggak ada begitu.
Ba'da sholat sunnah itu nantinya. Rasulullah begitu, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, suatu saat beliau memimpin sholat, orang seneng. Yang pertama ikut cerita, semalam sampean cepet pulang sih. Oh, ba'da isya ada sholat lagi. Iya tak? Oh, ikut lagi. Malam kedua tambah banyak. Malam ketiga tambah banyak. Malam keempat Rasulullah tidak muncul dengan jumlah sahabat yang lebih banyak. Di subuhnya, pada subuhnya Rasulullah berkata, saya tahu semalam kalian berkumpul dengan jumlah lebih banyak. Aku sengaja tidak datang, khawatir kalian akan menganggap sholat itu menjadi wajib. Tuh. Jadi Rasulullah hanya sholat segitu itu rahmat buat kita. Ya kan? Kalau Rasulullah melakukannya jangkep sampai akhir Ramadan, ini akan mengakibatkan anggapan wajib. Nah, kalau sudah anggapan wajib, kalau menurut sahabat nggak sampai terlaksana, ini ada kelangan, ada merasa kelangan. Kalau kita kan nggak kelangan, jangankan sholat sunnah, sholat nggak wajib aja biasa-biasa aja, senyum-senyum saja gitu. Kalau sahabat tuh begitu, ya. Kalau ada sesuatu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak mereka lakukan, itu kelangan, merasa bersalah. Nah, sahabat begitu. Kita lanjutkan. Wa qala al-Baihaqi hadza hadisun sahih. Kata Baihaqi, hadis ini hadis sahih. Yang kedua, tajuju salatul lail rakaatain. Salat malam dilakukan 2 rakaat. Yang ketiga, tajuju salatun nahar rakaatain. Salat siang juga sama. Tapi untuk apa Rasulullah mengatakan malam kalau siang juga sama, itu kan? Waqad akhrajal Bukhari thamaniya ahadits fi salatin nahar rakaatain. Bahkan Imam Bukhari mengeluarkan hadis ada 8 hadis yang menyampaikan salat siang juga 2 rakaat. Yang keempat, al-hadis li bayan afdal. Hadis ini bukan menjelaskan wajib, tapi menjelaskan afdalnya, utamanya. Wa huwa ayyusalli musallim fi kulli rakaatain wa annahu yustahabu. Yaitu seorang musalli salam setiap 2 rakaat. Memang 2 rakaat itu harapannya, kalau bisa idealnya itu 1 mushaf. Kan mushaf ini kan kanan kiri kanan gitu. Yang udah kiri kan mau ngebalik nih, salam dulu balik lagi. Ya, enaknya begitu. Ya, jadi kita nikmati sholat malam. Jadi jangan dianggap sebagai beban. Kalau Anda hafal, ucapkan hafalan Anda. Kalau nggak hafal, pakai Quran saja di rumah. Ya, sebenarnya di tempat lain juga ada Quran besar. Supaya sholat itu idealnya, ya tapi pasti dipaido orang. Semalam itu 1 juz. Tarawih itu 1 juz, tapi jangan kendo. Kendo mah ya dipaido lah, yang cepat. Supaya kan yang dimau ini kan waktunya, bukan masalah ininya, waktunya. Jadi Anda harus tarawih sudah selesai dengan witir itu 30 menit paling lama. Itu sudah diorder paling lama. Mau bacaannya sedikit atau mau panjang, terserah, yang penting segitu selesai. Kalau lebih dari segitu nggak ikhlas. Orang-orang amin, itu udah begitu. Itu udah protes, itu bentuk protes itu sebenarnya. Cuma kan protesnya sopan gitu kan. Jadi menggunakan bahasa-bahasa begitu. Masyarakat kita tuh begitu udah menggeliat lah. Lebih dari segitu itu udah teriwuh. Jadi kita sebagai imam itu kalau menurut saya sih tergantung DKM. Saya kalau diminta ngisi, kalau di sini saya udah tahu sih, di tempat lain paling lama saya boleh sholat berapa menit?
Bapak sudah mengakhiri sholat jam 8 lewat sekian. Ada yang mesen begitu. Baik, begitu teng terakhir sholat witir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya colek, lihat jam. Bener kan? Saya bilang, oh iya tepat sekali. Udah namanya order itu kan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya kan dia suruh sampai segitu. Jadi selebihnya kalau lebih nggak ikhlas orang-orang itu. Jadi kan mereka sudah mempelajari masyarakatnya. Silahkan mau pelan silahkan, yang penting selesainya jam segitu. Nah makanya kalau bacanya pelan, sedikit saja gitu. Kalau mau panjang, cepat. Jadi yang penting selesainya. Ibu-ibu aja itu udah pada ngamuk, panas beringsang segala. Setelah pokoknya mereka nggak ikhlas. Yang kelima, salatul lail wan nahar sawaun bis salati raka'ain. Walil musalli jam'u raka'atin bi taslimatin wahidat. Salat siang, malam maupun siang sawaun, sama. Ya. Sawaun bis salat, ya. Sama saja dilakukannya raka'atain. Jadi salat malam 2 rakaat, salat siang juga 2 rakaat. Sunnahnya ya. Tapi seorang musalli, orang yang sholat, boleh menggabungkannya dengan sekaligus. Ya, nanti ada. Rasulullah pernah mengerjakan 3 sekaligus, 5 sekaligus, 7 sekaligus, ada. Yang kelima, akhadha Malik rahimahullah bidzair hadits anna la yajuz ziyada ala raka'atain. Menurut Imam Malik, beliau melihat keteladanan Rasul. Karena Rasulullah mengatakan, menyabdakan 2, maka tidak boleh lebih dari 2. Imam Malik teguh pada pendirian Rasul, pada sabda Rasul. Karena Rasulullah mengatakan 2, ya udah, nggak boleh lebih dari 2. Ya, karena tidak boleh berkreasi dalam ibadat mahdah. Ibadat ritual tidak boleh ada kreasi. Wa huwa zahiru siyaqu li hasril mubtada bil khabar wa hamal jumhur ala anna li bayin afdal. Tapi menurut jumhur, kebanyakan ulama, 2 ini bukan menunjukkan keharusan, tapi afdal, yang utama. Lamma sahan fi'li mimma yakhalifu dzalika, karena ada tindakan Rasulullah yang tidak 2. Nah ini jadi begitu tuh soalnya. Kenapa jumhur itu mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan 2 itu adalah bukan wajib, tapi afdal. Karena Rasulullah pernah melakukannya bukan 2. Nah ini ya, jadi ini semua dari Rasulullah juga. Wassalatu bi aktsar min raka'ataini bilaili wan nahar, dan salat lebih dari 2 rakaat baik malam dan siang. Wa yahtamil ayakun hadis lil irsyad al akhaf. Tapi ada yang mengatakan hadis dari Rasulullah ini memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita alal akhaf, yang ringan. Jadi 2 itu meringankan kita. Ya untuk baca itu satu mushaf ya. Jadi 2 halaman. Enak gitu. Satu begini, jadi nggak usah ngebalik lagi. Nah, kita salam. Nanti kalau mau lagi, kan udah nggak sholat, balikin lagi. Gitu. Ya, tergantung Anda lah. Bagaimana kemampuan kita ya, di rumah enak-enaknya aja lah. Pokoknya sholat malam itu dibuat enjoy. Itulah disebut dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu tidak disebut sholat, tidak disebut sholatul lail, tapi qiyamul lail, mendirikan malam, menghidupkan malam. Isinya diantaranya sholat. Ya, sholat yang nggak boleh tertinggal. Tapi sisanya baca Quran, tasbih, zikir, ya macam-macam. Baca buku yang bermanfaat apa?
Singkatnya, malam itu jangan dipakai pol buat tidur, singkatnya. Nanti ada lagi informasi watak atau orang saleh itu membiasakan sholat malam, qiyamul lail, menghidupkan malam, waspada di malam hari. Karena bukan orang soleh saja, ya, dukun-dukun juga actionnya malam hari, ya kan? Karena ada itu, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Itu dia menarik buhul itu malam hari. Syarri ghasiqin idza waqab. Nah, itu. Waqab, malam apabila sudah gelap. Nah, itu. Jadi dukun saja ngerti, apalagi orang baik. Ya, itu disebutkan sebagai sikap orang saleh. Nah, sayang kita banyak lalai, sehingga banyak rencana kita yang gagal. Karena kita tidak, malamnya itu tidak dikalibrasi gitu. Malam, takut ada yang menceng gitu. Karena dunia ini semakin kompleks ya. Urusannya itu semakin triwuk. Kalau kita sih tenang-tenang aja. Tapi di masyarakat yang mengerti, mereka berpacu dengan umur, berpacu dengan waktu. Jadi waktu itu diisi sekenyang-kenyangnya dengan ilmu untuk menghadapi segala sesuatu yang di luar ekspektasi. Karena kita nggak pernah tahu, anak kita didik, setelah tuntas dari pendidikan, apakah ilmunya itu laku apa nggak di zaman itu, ya kan? Takutnya nggak laku. Saudara ngumpulin duit, kumpulin, nggak tahu bahwa uang yang saudara kumpulkan itu sudah nggak laku. Coba bayangin, begitu dikeluarin ya tidak lebih dari lembaran itu, ya kan? Kalau Bank Indonesia mengatakan nggak laku, sudah nggak laku, nggak bisa buat beli, hanya sebagai koleksi saja. Nah, kita kembali ke sini. Wayah tamil, sudah ya. Idis salamu minakara akhaf mina masalli ala arba. Karena salam, setiap sekali salam dari 2 rakaat itu lebih meringankan. Artinya kita menjalankan sholat 2 rakaat itu lebih ringan, ya, lebih nyaman. Fama fauqaha, daripada dilebihin. Bima fi minar rohah, karena di dalamnya ada rohah. Nah, rohah ini diambil kata tarawih itu. Tarawih itu artinya relax. Relaxnya di mana? Kalau triwuk, bukan tarawih, bukan relax, triwuk, ya kan, rusuh. Ghaliban biasanya. Wa aqulu li anal musalli qad yaqtasir ala snin. Karena orang yang sholat itu kalau mau buang air gampang, kebelet salam 2 rakaat dia bisa keluar dulu kan. Tapi kalau 4 kan dia, waduh, apalagi jadi makmum, ya. Kita jadi kalau mau buang air jadi gampang, ada keperluan jadi gampang. Yang ketujuh, yatimul jam'u baina ahadits sabiq fi salatil masna masna wa hadzal hadis salatul lail wan nahar masna masna bi anna ikhtisar fil awal ala salatil lail li annahu waqa'a jawaban li su'ali sa'il an salatil lail hasran. Menggabungkan 2 hadis ini, bahwa salat malam 22, juga hadis salat malam dan siang 22, ya, bahwa ikhtisar, meringkas, ya, sebaiknya sholat malam itu 2, itu kan? Itu adalah jawaban an soal, merupakan respon dari soal tentang sholat malam. Jadi Rasulullah mengatakan itu, sholat malam itu bagaimana ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, sholat malam itu 22. Fadlu sholatul lail. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus salat ba'dal faridah salatul lail. Afdolnya salat setelah yang wajib, setelah fardu, adalah salat malam. Jadi salat yang afdol, ya, yang utama
sholat sunnah setelah wajib adalah sholat malam. Tuh ya. Karena sholat malam ini ada ayat Qur'annya, wa minal laili fatahajjat bihi. Ya, nafilatal lak. Nah, itu. Jadi sholat malam ini betul-betul ada ayat Qur'annya. Kalau sholat-sholat yang lain tidak disinggung dalam Al-Quran, kecuali pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Tapi kalau malam disinggung, wa minal laili fatahajjat bihi. Sebagian malam gunakan untuk tahajud, nafilah, sebagai nafilah. Ya. Nafilah itu overtime. Asa ayyab'atsaka. Mudah-mudahan dengan sholat malam itu akan menyebabkan Anda mendapat makom, tempat makom mahmuda, tempat yang terpuji. Jadi kita nanti akan dapat level kenaikan level, nah, itu ya, dengan sholat malam. Apa kesimpulan hadis ini? Awalul hadis an Abi Hurairah radhiyallahu su'ila Rasulullah ayyus salat afdal ba'dal maktubah. Jadi Rasulullah mengatakan ini bukan dadakan, ya. Jadi Rasulullah bersabda, afdalnya sholat setelah wajib adalah sholat malam. Itu bukan tadinya diam, terus kumpul banyak orang, lalu dia mengatakan itu dadakan. Pasti ada konteksnya. Nah, potongan sabda Rasulullah ini konteksnya itu namanya asbabul wurud. Kalau hadis namanya asbabul wurud, kalau Quran asbabun nuzul. Ya, Rasulullah ditanya, ayus salat afdal ba'dal maktubah. Salat apa yang paling bagus, paling utama setelah salat wajib? Maksudnya ayus siyam afdalu ba'da syahr Ramadan, sama dengan puasa apa yang paling afdal, paling utama setelah Ramadan? Nah, Rasulullah ketika ditanya tentang salat, afdalus salat ba'dal faridah salatul lail. Ya. Afdalnya salat setelah wajib, salat yang afdal setelah wajib adalah salat malam. Tuh, jadi Rasulullah ditanya nih, ayo salat afdal ba'dal maktubah, salat apa yang paling utama setelah wajib, dan puasa apa yang afdal setelah Ramadan. Begitu, double ditanyanya, salat dan puasa. Rasulullah menjawab, afdal salat atau salat yang afdal setelah wajib adalah salat malam. Puasa yang afdal setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, yaitu bulan Allah yang Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram ini apa? Apa bulan Muharramnya? Apa bulan Muharram yang 4? Ya, Ashhurul Hurum. Setahun itu kan ada 12 syahran fi kitabillah, dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang diharamkan. Diharamkan itu bukan haram hukumnya najis, bukan. Haram di sini dimuliakan. Ya, sama dengan masjidil haram bukan masjidil haram, haram lawan dari wajib. Bukan. Masjid suci gitu ya. Jadi bulan yang diharamkan itu bukan yang haram. Kalau diartikan haram berarti diharamkan makan gitu maksudnya. Diharamkan perang. Di zaman dulu tuh diharamkan perang. Jadi bulan-bulan yang biasa menjadi tradisi keterikatan dengan orang jahiliyah, ya, tidak boleh ada perang di bulan-bulan itu. Yang 3 beruntun, yang 1 terpisah. Yang 3 beruntun itu adalah apa? Dzulqa'dah, 1 bulan sebelum Dzulhijjah, ya. Kemudian Dzulhijjah itu sendiri 2, yang ketiga Muharram, bulan Muharram, bulan ke-1 ya. Yang terpisah Rajab, yang barusan kita tinggalkan. Afdalus salat pada salatul lail, nah, itu sudah ya. Yang kedua al hadis tasrihun,
hadis ini menjelaskan bi anna afdalas syuhur in lisyaumi syahrul muharram. Hadis ini juga menjelaskan bahwa bulan-bulan ini berarti bukan Muharram sendiri ya. Bulan-bulan yang afdal untuk puasa adalah bulan yang Muharram. Yaitu tadi 4 bulan ya. Yang ketiga, al hadis dalilun lima tafaqa alai ulama anna tatawalail afdal min tatawi nahar. Hadis ini menjelaskan bahwa tatawu itu salat sunnah malam itu lebih utama daripada salat siang. Wa fihi hujjatun li Abi Ishaq al-Marwazi asy-Syafi'i. Ini menjadi hujah bagi Abu Ishaq al-Marwazi asy-Syafi'i. Wa man wafaqahu anna salatal afdal min sunai ratibat. Dan orang yang sepakat dengan beliau bahwa salat malam lebih utama dari salat rawatib sekalipun. Rawatib kan siang kan? Yang malam paling maghrib sama isya ya. Wa qala aktsaru ashabi Syafi'i ar-rawatib afdal. Tapi sebagian murid Syafi'i mengatakan rawatib itu lebih utama. Rawatib itu adalah qobliyah dan ba'diyah. Li'annaha tushbihul faraid, karena salat rawatib ini mirip wajib ya, mengikuti yang wajib. Qala Nawawi, bagaimana? Imam Nawawi. Imam Nawawi kan ahli hadis ya. Beliau memilih wal awalu aqwa wa awfaq li hadis wallahu alam. Kata Imam Nawawi ya, beliau lebih setuju kepada pendapat salat malam itu lebih baik dari rawatib sekalipun. Bagusnya mah dua-duanya. Tapi kalau harus milih ya, buktinya kalau safar, kalau Rasulullah safar, salat rawatib semuanya hilang. Kan? Contohnya itu. Tapi witir tetap. Ya, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir, apalagi mukim, safar sekalipun. Nah, itu. Jadi safar itu beliau tetap ya melakukan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik safar maupun mukim, itu 2, witir dan qobliyah subuh. Yang keempat, wa sabaqa anna afdala salat fi jawfil lail isnatain. Sudah dijelaskan bahwa salat yang afdal di tengah malam itu 2-2, ma'at taslimi kulli isnain. Salam setiap 2 rakaat. Wa fi haditsin akhar qultu ya Rasulullah ayyul lail afsma. Suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, salat mana, salat malam mana yang lebih asma', lebih nyaman di telinga, lebih enak didengar? Rasulullah mengatakan jauful lail akhir, jauful lail akhir, yaitu salat malam sepertiga akhir. Jadi lebih ngenah gitu. Menurut yang paling ngenah itu salat malam itu yang mana itu? Paling enak, ya kan? Kata Rasulullah, jauful lail akhir, tengah malam akhir, jadi sepertiga malam. Jadi kalau malam itu dibagi 12, sepertiganya kan 4. Ya, sepertiga 4, berarti subuh dikurang 4. Mulainya, sepertiga malam akhir itu dimulai dari subuh dikurang 4 jam. Berapa tuh jadinya? Ya, jam 2. Dimulai dari jam 1 itu. Nah, makin akhir makin bagus. Jadi sepertiga akhir, yang terakhir lebih bagus. Ya, kalau di Masjidil Haram biasanya 1 jam sebelum subuh dilantunkan azan awal. Nah, itulah paling prime time. Ya, artinya waktu yang paling berharga. Sebab keluhan-keluhan, curhatan-curhatan itu didengar langsung oleh Allah tanpa malaikat. Kalau yang lain-lain malah lewat malaikat. Kalau itu Allah langsung turun untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Ya, ngeluh apa saja Anda mengeluh. Ngeluh itu kan
apa ya, pelampiasan. Ya, kalau nggak dilampiaskan ini akan bocor kemana-mana, ledakan-ledakan. Ya, curhat pada. Kesulitan apa? Anda pengen apa? Tapi ya itu, keinginan sih keinginan, tapi harus disesuaikan dengan keadaan ya. Mumpung masih normal. Makin berumur makin tidak normal. Ya kan? Makin berumur makin tidak normal. Jadi akan tiba saat nanti uang sudah tidak berharga. Uang tidak ada harganya. Sebab mau beli apa gitu. Mau makan enak udah nggak enak. Mau beli apa? Tapi justru di titik itulah manusia mempunyai kekayaan yang berlimpah. Ya, telunjuknya ini sudah mempan. Matanya sudah bisa nyuruh. Ya kan? Kan gitu kan? Kan Rasulullah tuh terakhir mau wafat tuh kan Abdullah, kakak dari Aisyah tuh lewat. Dia bawa siwak. Dilihatin aja. Oh, Anda mau siwak? Nah, Aisyah udah ngerti. Tuh kan? Jadi orang tua itu prestasinya sudah banyak berdasarkan umurnya. Telunjuknya sudah mempan. Angkat ya. Anak muda masih mengelunjak pasti begitu. Tapi setelah ini itu bisa hidup menjadi mudah, mendapat prioritas, mau duduk pun bapak lebih tua silahkan. Nah, begitu diduluin kan? Suruh pulang oleh Allah, pulang. Nggak enaknya begitu. Ya, setelah kita menguasai segalanya, suruh pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah tutup usia. Nah, itu nggak enak ya. Begitu kata ulama, nggak enaknya begitu. Karena dunia ini tidak kekal. Padahal kita di ujung umur itu udah paling makmur-makmurnya. Ya. Jadi anak buahnya udah banyak. Anaknya ada, istrinya ada, cucunya ada. Oh, udah ada. Transferan dari mana-mana. Udah nggak perlu keringet lagi. Ya kan? Tapi oleh Allah suruh pulang. Kata itulah, ada pengakuan dari sama dengan orang haji. Kan 40 hari. Pertama nyasar sana, nyasar sini. Seminggu kurang. 2 minggu tambah kurang. Di minggu terakhir apal udah. Pulang. Kata orang sana, setor doang udah apal suruh pulang. Begitu hidup lah. Hidup juga begitu. Nah, makanya kita harus sadar ya. Tapi orang-orang yang non-muslim pun punya kesadaran tinggi. Orang yang sudah ngumpulin deh, orang kafir itu dari muda dia ngumpulin duit. Nanti di sepertiga akhir usianya, hari-harinya dipenuhi dengan rekreasi. Touring kemana-mana. Nah, saya kebagian kemarin ikut. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Diajak oleh mereka. Mereka sewa mobil. Penumpangnya tua-tua semua. Saya senang touring dengan mereka. Karena kebutuhannya banyak. Setiap tempat rest area berhenti makan lagi. pasti yang dipilih yang enak-enak, hotel yang mewah, itu pasti itu. Kalau anak muda kan yang penting merem kan begitu, nggak enak. Dia pasti tidur udah nggak nyaman di tempat kasar kan, waduh sakit gitu kan. Yang halus, empuk. Iya benar, dugaan saya benar. Nah setelah pulang dengan saya, dia sudah merencanakan lagi ke Turki. Berikutnya ke Beijing. Waduh ya Allah. Visanya udah keluar, udah katanya. Ya Allah, saya visanya belum keluar. Nah maksud saya begini, orang non muslim pun sadar gitu. Nah kebanyakan kita ini nggak sadar, menghabiskan waktu ya untuk mengais kehidupan nih, yang belum tentu dapat.
Habislah waktu kita di titik terakhir, hidup susah, dunia nggak dapat, akhirat apalagi. Itu yang kita prihatinkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah pernah ditanya, sholat malam mana yang paling nyaman, paling sedap, paling ngenah, asma, paling kedengaran, paling enak di telinga. Nah, Rasulullah mengatakan jauful lail akhir, jauful lail akhir, tengah malam yang terakhir, sepertiga akhir, ya, yaitulah menurut saya 1 jam sebelum subuh. Fasalli masyita, sholatlah semaumu. Ya, Rasulullah itu mengajak kita ini enjoy. Fa inna salata fihi masyhudatun maktubatun. Karena sholat di waktu itu masyhudat, disaksikan oleh malaikat. Emang kalau bukan waktu itu nggak disaksikan? Betul disaksikan, tapi di waktu itu disaksikan 2 malaikat yang mau ganti shift malam dan shift siang itu kumpul di situ, ya, di sholat di malam terakhir itu. Wal muradu min jaufil akhir huwa sulusul akhir. Yang disebut jauful akhir, jauful itu kan tengah malam, maksudnya sulusul akhir, sepertiga malam, yaitulah 1 jam sebelum subuh, supaya Anda mudah, ya. Sekarang jam berapa subuh, kurang 1 aja gitu. Kama waradat fi ahadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang kelima, warada fi sahah wa sunan anna Rasulullah shalla fil laili 11 rakaat. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan Rasulullah salat 11 dan paling banyak 13 rakaat. Jadi ada 2 bilangan, ada 11, ada 13. Orang sementara ahli hadis curiga 13 ini termasuk qobliyah subuh. Ya, subuh azan kan 2 lagi tuh. Nah, itu masuk tambah 2 jadi 13. Jadi enggak ada perbedaan sebenarnya. Nah, Rasulullah ini membatasi sholat dengan paling banyak 11. Supaya apa? Kita tidak memforsir. Kita tidak memforsir tubuh kita. Sebab tubuh kita ini punya hak untuk istirahat. Ya, pernah ini dikoreksi oleh Rasulullah, melihat kenyataan Rasulullah adalah pribadi yang sudah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Sholatnya masih semangat. Maka para sahabat ngebatin, bagaimana nasib kita yang tidak ada jaminan. Maka mereka pun mendedikasikan diri, bertekad malam yang biasa buat tidur, nggak tidur. Siang yang biasanya buat makan, puasa. Malamnya nggak tidur, siangnya puasa. Mereka kemudian tidak mau nikah, karena nikah mengganggu ibadah. Tapi Rasulullah mengkoreksi mereka, aku ini lebih takwa daripada kalian. Tapi aku nggak gitu-gitu amat sih. Nah inilah saudara, dalam Islam ini makanya tidak ada yang disebut dengan kependetaan. Ini nikmat dari Rasulullah. Sebab agama lain ada. Ya, ahli agama yang ngumpul di satu tempat, ada nggak? Ada di kuil, nggak keluar-keluar dia. Pendeta itu tidak boleh pegang uang, tapi giliran makan ada. Kalau ustadz kan enggak nih persoalan. Makan ngeriung dia kan gitu. Kalau pendeta itu nyaris tidak pegang uang. Nggak punya istri. Iya. Kita mah nggak ada yang jamin. Itu sebabnya. Kalau saudara mau tahu, kesian juga sih kiai-kiai itu ya. Kenapa mereka mendekorasi, memodifikasi ngeriung? Itu karena pendapatan. Anehnya orang Islam itu kalau nggak ngeriung nggak mau kasih makan. Kasih makan itu kan memang ada it'amul, ya kan? It'amul miskin kan ada, memberi makan orang miskin. Tapi anehnya kalau nggak ngeriung nggak mau. Makanya dibuatlah ngeriung. Tuh. Jadi saudara supaya tahu, orang yang sudah berumur
ustadz-ustadz yang ngajari madrasah, bagaimana dia mau semangat? Semakin tua semakin nggak ada penghasilan, pensiun. Kalau dia sakit, dia nggak masuk, kurang pendapatannya, dianggap nggak masuk. Pokoknya permasuk aja. Padahal dia sakit, butuh obat. Nah inilah yang harus diperhatikan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah dari 11. Nah, setelah teliti punya teliti, manhaj salafus saleh mengatakan, seperti Syekh Utsaimin, sholat malam itu tidak ada rakaatnya. Itu hanya untuk menekan supaya orang itu jangan mengeksplorasi diri ya. Jadi dia menghabiskan energi gitu, nanti sakit. Gitu maksudnya. Jadi bagi yang mampu ya silahkan, karena bulan Ramadan itu bulan yang diberkahi. Gitu Pak. Jadi teman-teman di sana itu setelah malam itu janjian lagi untuk qiyamul lail dengan bacaan-bacaan yang panjang. Itu. Kalau witir itu namanya ganjil Pak. Jadi kalau mau kita lakukan satu ya satu, 1, 3, 5, 7, 9 itu witir. Jadi tidak bisa 2 plus 1, nggak bisa. Yang 2 itu bukan witir. Kan orang tuh niat itu ya sallu raqataini minal witri katanya. Bukan witir, minal witri, bagian dari witir katanya. Sallu raqataini, ini setelah 20 yang melakukan 23 tuh, setelah 20 kan dia anggap tarawih yang 20 itu. Yang 2 ini menjelang melakukan 3 dia mengatakannya sallu raqataini minal witri, bukan witir. Nah ini menurut kita kesalahan. Kalau mau witir ya 1, 3. Nah, kenapa mereka tidak 3 sekaligus? Kata mereka, ya ada hadis yang melarang sholat seperti maghrib. Maghrib kan 3. Itu dinyatakan oleh manhaj salafus salih. Yang 3 kita lakukan itu bukan maghrib, karena maghrib kan ada tasyahud awal. Ya kan? Kalau witir kita sekaligus kan tidak ada. Nah inilah. Itu kesalahpahaman, kesalah tafsir. Salah tafsir itulah menyebabkan orang itu berarti sholatnya karena taklid, bukan karena dalil. Jadi tidak pernah Rasulullah 2 langsung 1 itu nggak ada. Mau 1, 3, 5, 7 itu namanya witir. Itu Pak. Sudah ya? Baik, demikian kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan hidup kepada anak-anak kita, senantiasa memberkahi mereka, serta membimbing untuk menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.